Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Ivan Alzigra. Sebuah kisah yang berjudul Sate Gagat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kesusahan dalam rangkuman kemiskinan menjadi sangat berat untuk kata kehidupan masa yang dijalani. Mungkin nasib diri yang terlahir dari seorang janda yang hanya terwarisi satu buah gubuk reot dan sepetak kebun kecil di belakang. Perbedaan kasta serasa menjadi beban bagiku. Cibiran, cacian, dan hinaan sudah sangat biasa aku dengar sedari kecil. Manusia yang hanya memandang sebagai manusia yang dekil, kumuh, juga gembel miskin, sudah menjadi rajutan sandang kehidupan kami. Kerja serabutan yang ditawarkan aku iakan demi untuk terbelinya bahan makan. Itu menjadi anugerah tanpa tertampik rasa syukurku. Keprihatinan tanpa ujung, renungan yang terlantun dalam setiap sunyi malam, lafaz permohonan doa di sepanjang sujud. Namun semua itu seakan tanpa pernah terdengar oleh Tuhan. Rasa sabar yang selalu diajarkan orang tuaku kini mencapai titik paling dasar. "Bang, Bambang!" Terdengar suara dari luar gubuk. Buru-buru aku membuka pintu. Lalu aku melihat tetanggaku tengah berdiri di halaman. "Nggih Pak Sar, wonten napa? Ada apa Pak?" tanyaku kepadanya. "Sambatan Bang, usung kelemi ya. Minta tolong Bang, bawakan pupuk kandang ya," suruhnya. "Oh, inje Pak Sar, monggo," jawabku menyanggupi. Ya, walau mendapat pekerjaan membawa pupuk kandang, hasil olahan alami antara kotoran sapi dengan rerumputan kering yang menjadi alas kandang, itu sudah menjadi pekerjaanku. Terkadang mendapatkan upah 25 hingga 50 ribu, tergantung banyaknya pupuk yang harus diangkut. Dengan karung bolak-balik dari kandang ke sawah, memikul lemi yang bau dan basah melekat di tubuhku. Tapi sekecil apapun jerih payah akan menjadi nafas kelangsungan hidup wanita yang sangat aku sayangi. Beliau adalah ibuku. Sore itu, semua pupuk sudah selesai aku bawa. Namun pekerjaan belum usai sampai di sini. Karena harus menebarkan pupuk itu di atas gundukan tanah yang sudah disemai dengan cangkul sebelumnya. Kompos kotoran sapi ini kutebarkan sampai rata. Sayup kumandang azan maghrib terdengar dari kejauhan. Namun pekerjaan belum juga usai. Alam benderang merubah gelap. Keusilan astral mulai menjahiliku. Walau sudah sangat sering mengalami hal mistis, tetapi rasa takut tetap singgah menyelidiki ngeri. Angin semilir berhembus, serasa dingin di tengkuk, membawa bau amis, mengalahkan pupuk kandang yang ada di genggaman tangan. Di sudut petakan sawah terlihat sosok wanita berdiri menatap dengan wajahnya yang sangat mengerikan. Tertawa cekikikan, seakan menakutiku. "Ora usah ganggu, aku mung golek sandang pangan. Rasa ganggu, aku hanya mencari sandang pangan," kataku ke arah sosok seram itu. "Bali, waya surup bali, pulang. Sudah waktu candikala, pulang." Terdengar suara membisik di telingaku. Namun bisikan itu bukan dari kuntilanak di depan sana, melainkan sebuah pengingat untukku agar segera pulang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meninggalkan pekerjaan ini, berjalan menuju sumber mata air untuk membersihkan
Dari kotoran juga bau yang melekat. Namun sosok itu terus mengikuti. Sampai hendak mandi pun masih diperhatikannya. Melepas semua pakaian dengan telanjang bulat, tidak lagi mempedulikan tatapan lembut itu yang sedang menyaksikan. Setiba di rumah, aku ganti baju, lalu beranjak ke rumahnya Pak Sarwidi untuk mengambil upah kerja. Kula nuwun Pak, ucapku memberi salam. Monggo, sekedap, jawaban wanita dari dalam rumah. Lalu wanita itu mengintip dari balik jendela yang tirainya sedikit tersingkap sebelum membuka pintu. Oh, Mas Bambang, mau ambil uang ya? Sekedap, kata anak gadis Pak Sarwidi. Enje Mbak Nur, jawabku dengan senyum. Lalu gadis remaja itu kembali masuk ke dalam. Tak lama kemudian diberikannya uang 10 ribuan yang berjumlah 7 lembar. Loh Mbak, niki kok kata sangat? Nopo mboten klentu Mbak Nur? Loh Mbak, ini kok banyak sekali? Apa tidak salah Mbak Nur? Tanyaku meyakinkan. Mboten Mas, niku saking Bapak 5 doso, saking kulo 2 doso Mas Bambang. Tidak Mas, itu dari Bapak 50, dari saya 20 ribu, katanya. Loh kok repot-repot Mbak Nur? Seruku tersenyum malu. Mboten napa-napa Mas, kagem Mbok Jumi tumbas suruh Mas. Nggak apa-apa Mas, buat Mbok Jumi beli siri Mas, katanya sangat lembut. Waduh, matur nuwun sangat Mbak Nur, jawabku sambil berpamitan pulang. Namun malam ini, rundingan gundah mulai menghampiri. Wajah gadis itu mulai membayang, mengusik khayal yang membawa dalam kisah mustahil yang aku rasakan. Terlena membayangkan aku dengan Nur Hayati memadu kasih, berdua mengarungi bahtera rumah tangga, sampai terdengar suara. Bang, Bambang, Bambang. Suara Simbok memanggil dari dapur. Ah elah, buyar deh. Mau mesra-mesraan dengan gadis ayu tetangga itu. Saat aku mau membayangkannya lagi, suara panggilan itu semakin keras terdengar. Bang, piyo bocah iki, apa wis turu ya ini? Ya ampun anak ini, apa sudah tidur jam segini? Kata Simbok yang terus memanggil. Nopo mbok? Apa? Jawabku dari dalam kamar. Madang dhisik, lagi mapan turu le. Makan dulu, baru tidur nak, katanya menyuruhku makan. Bergegas aku beranjak ke dapur, lalu menikmati makan malam istimewa. Nasi putih, sayur bayam, sambal terasi, plus tempe goreng. Sungguh sangat berbeda menu malam ini, yang biasanya hanya nasi sama sayur saja, kini ditambah tempe goreng. Rasa syukur kami tidak terhingga menyambut karunia Tuhan. Hasil jerih payahku mendatangkan rizki malam ini. Meski dalam hati masih ada ganjalan karena pekerjaan itu belum sepenuhnya tuntas. Gangguan sosok itu membuat terbengkalainya amanah. Sementara sudah dinikmati hasil upahnya. Mangan kok ngelamun, mikir apa toh? Makan kok melamun, mikir apa sih? Tanya Simbok mengagetkan. Mboten, Mbok. Gawean dereng tutuk wau niku. Lemi ingkang dijereng wonten wono dereng rampung. Tidak, Mbok. Kerjaan belum selesai tadi. Pupuk yang ditebar di sawah tadi belum selesai. Jawabku menjelaskan. Bocah gemblung. Durung mari nyambet gawe kok wis jupuk opah. Bocah gemblung. Belum selesai kerja kok sudah ngambil upah. Kata Simbok sambil mengunyah makannya. Lah, kedalon nih Mbok, kemalaman Mbok, jawabku membela diri. Esok meruput ndang dirampung no. Mandat kuile, ojo sembrono. Pagi buta besok, segera diselesaikan. Amanah itu nak, jangan main-main. Katanya memberi nasihat. Inje Mbok. Selesai makan, aku kembali masuk kamar. Mencoba kembali menghadirkan sosok pujaan hati, Nur Hayati, sang primadona anganku.
Jangan pernah berhenti mensyukuri nikmat, karena sekecil apapun, rizki yang dianugerahkan adalah sebuah wujud cinta kasih Sang Halik untuk mencukupi hambanya. Suara serangga malam terdengar dari pelataran luar rumah, menandakan larutnya malam ini. Namun rasa resah masih menghampiri dengan memikirkan sang pujaan hati. Tanpa bisa tertawar lagi, memasuki ruang khayal pun aku lakukan. Menghadirkan senyumnya, matanya, wajah ayu itu. Semua terangkum menjadi keindahan bagiku. Apa rasa ini juga dirasakan olehnya? Andai saja iya, akan menjadi kesempurnaan untayan cinta yang teranugerahkan pada kehidupanku. Hanya saja bagai gembel yang ingin menggapai rembulan untuk mencintai gadis itu. Tompangan derajat saja sangat mustahil untuk berjodoh. Andai saja memiliki kecukupan harta, sudah aku pinang anak tetanggaku itu agar terwujud angan dengan memiliki dia seutuhnya. Andai saja takdir tidak seperti ini, pasti sudah jadi orang yang bahagia, selayaknya manusia yang hidup dengan normal. Sampai andai-andai yang lainnya terus datang, membawa kepusingan. Duh Dek Nur, kenapa kamu siksa batinku? Bisik hati yang mulai merasakan nelangsa. Subuh itu, aku bangun dan langsung bergegas pergi ke sawah untuk melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Jalanan masih sangat gelap, hanya senter yang menjadi penuntun langkahku. Kanan kiri dipenuhi oleh rimbunan pohon bambu yang dikenal sangat angker. Tapi ini satu-satunya jalan untuk menuju sawahnya Pak Sarwidi. Harus ditempuh dengan keberanian. Dengan rasa was-was memberanikan diri, melewati keangkeran jalan ini seorang diri. Menoleh ke sana kemari, memastikan agar siap jika memang harus bertemu oleh hal ganjil di depan sana. Jantung berdegup kencang saat menyaksikan sesosok kuntilanak bertengger di salah satu bambu yang melengkung. Untung dia hanya menatap saja, tanpa melakukan apa-apa. Bahkan yang biasanya tertawa cekikikan, kini tidak terdengar sama sekali. Apakah setan juga sariawan? Sesampainya di pematang sawah, udara masih sangat dingin. Tanah juga basah oleh embun. Aku memulai pekerjaan ini agar segera selesai. Matahari mulai beriak, hadir dalam dunia menggantikan hari. Fajar menyingsing memberi sinar kehangatan saat mulai menerpa tubuh. Usai pekerjaan saat alam mulai menyambut surya. Weh lah, meruput Mas Bambang. Pagi sekali Mas Bambang. Sapa Kang Yat yang mulai berangkat ke sawah. Oh nje Kang Yat, monggo. Jawabku. Ndang diteruske, tak mangkat dhisik Mas. Jawab Kang Yat sambil melanjutkan jalannya. Nje Kang, ngatos-atos. Hati-hati Kang. Setelah semua dirasa beres, beranjak pergi meninggalkan sawah yang sudah selesai aku garap sedari pagi buta. Melanjutkan dengan mandi di sungai. Tiba-tiba perasaan sangat tidak enak menghampiri. Seakan menjadi firasat buruk yang akan datang padaku. Entah apa yang akan terjadi, yang aku lakukan hanya menyelesaikan mandi. Lalu bergegas pulang dengan pikiran aneh. Kepulan asap terlihat membumbung ke atas langit. Dari ujung desa, sudah terlihat jika sedang terjadi sesuatu di dalam kampung. Apa ada kebakaran? Sampai asapnya begitu banyak terlihat. Benak mencari tanya, juga jawaban sendiri. Ku percepat langkah agar segera tahu apa yang sedang terjadi di sana. Firasat itu terjawab ketika tiba di rumah. Gubuk satu-satunya peninggalan almarhum bapak terlalap api. Warga yang sudah berkumpul di situ mencoba menyiramkan air untuk memadamkan api, namun hasilnya sia-sia. Aku mencoba menerobos kerumunan itu. Bang, bahaya. Sabar ya Bang, bahaya Bang. Kata warga yang memegangi tubuhku. Ingin rasanya masuk ke dalam kobaran api itu, menyelamatkan satu-satunya harta yang aku miliki di dunia ini. Namun semua sudah terlambat. Simbok! Teriakku terus memanggil dengan tangis. Semakin tidak memiliki apapun di dunia ini. Bahkan satu-satunya orang tua yang ada pun harus meninggal. Ratap doa kesedihan di musola kecil menjadi saksi.
Betapa luka hati ini tidak bisa terukur lagi. Kekejaman kenyataan menagih janji kehidupan. Hanya kata pasrah dan ikhlas yang terucap dari bibir ini menghantam peristirahatan terakhir jasad ibuku yang hangus terbakar. Beberapa warga yang menyantuniku sebagai wujud bela sungkawa, aku terima. Namun apa arti semua ini? Uang tidak mampu mengembalikan kehidupan orang tua tercinta, bubuku dan semuanya. Melangkah pergi meninggalkan desa, mengharap ada keberuntungan di depan sana dengan sedikit asa yang tersisa. Tidak lagi memandang ke belakang, hanya mengucap janji dalam hati. Suatu saat aku kembali untuk memasang nisan yang indah di atas makam ayah dan ibu. Manusia yang memiliki kecamuk kecewa dan luka hati sangat mudah disusupi setan untuk mengendalikan rasa, membisikkan kesesatan penglihatan, seakan kehendak takdir itu siksaan, memalingkan kodrat sewajarnya tentang pemahaman diri akan kata kuasa Tuhan. Pergi dengan berbekal kesedihan, mengharap ada sumber obat dalam luka, mencari kesembuhan diri atas kenyataan yang pahit. Menerima itu tidak semudah kata bijak yang selalu ringan diucapkan oleh mulut manis manusia. Ikhlas itu hati, dan hanya hati itu sendiri yang faham akan rasa. Penghabisan kata hanya ingin jauh meninggalkan kenangan, menguburkan segala carut-marut peristiwa, hanya ingin mengembalikan buku kehidupan, agar cerita lara tergantikan dengan kisah baru yang berbeda. Menyewa sepetak kamar kos, bekerja di toko kelontong, menjadi tukang angkut sembako dari gudang ke dalam truk atau sebaliknya. Karyawan bongkar muat kini aku jabat, meski masih belum dikatakan baik dalam perubahan hidup. Setidaknya dari hasil saat ini, aku bisa menyewa tempat tinggal, begitu juga makan, baju walau seadanya. Hampir 1 tahun lamanya, semenjak peristiwa itu, aku meninggalkan tanah kelahiranku. Sedikit tabungan terpegang. Ingin rasanya menunaikan janji hati untuk memasang nisan makam yang indah untuk kedua orang tuaku. Tapi uang ini semua belum cukup. Saat jam makan siang, aku pergi ke seberang jalan yang menjual nasi bungkus, memesan teh hangat untuk mengembalikan tenaga yang sudah hampir habis setelah membongkar 2 truk bermuatan gula dan beras. Mangan sik bang, mempeng men kerjamu. Makan dulu bang, semangat banget kerjamu, kata Pak Karto penjual nasi bungkus. Enje pak, lah nek mboten mempeng nggih, mboten saged nedhi Pak Kar. Kalau tidak semangat ya tidak bisa makan Pak Kar. Gelem rekoso bocah saiki ki jan jos tenan le, katanya menghiburku. Enje Pak Kar, wontenipun namung niki, lampai mawon kanthi ikhlas. Jalani saja dengan ikhlas, jawabku. Le, awakmu nek pengin sugih, urip mulya, tak tudui dalane bang. Kalau kamu pengin kaya, hidup kecukupan, aku kasih tahu jalannya, kata Pak Karto. Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan buatku, agar segera dapat mengakhiri kekurangan yang selama ini aku jalani. Nopo niku Pak? Apa itu? Tanyaku. Pesugihan bang, kata Pak Karto dengan sedikit berbisik. Alah Pak, mang kudu wonten tumbal menawi mendet pesugihan. Emang harus ada yang ditumbalkan jika mengambil pesugihan Pak? Balasku sambil gelengkan kepala. Iki beda le, rungokno sike. Ini lain nak, dengarkan dulu, kata Pak Karto kemudian menjelaskan. Nggih, pripun Pak? Gimana? Tanyaku agak malas. Dodolan sate gagak, jualan sate gagak, jawabnya. Lah, pripun carane niku Pak Kar? Gimana caranya Pak Kar? Mengko mari maghrib, dolan ning omah. Tak dudui carane bang. Sepulang maghrib main ke rumah. Aku kasih tahu caranya bang, kata Pak Karto menyudahi pembicaraan. Sore sepulang dari bekerja, aku langsung kembali menuju kamar kosku. Tapi sebelum itu di tengah perjalanan, sekilas seperti melihat gadis dari desaku sedang jajan di sebuah warung bakso dengan seorang laki-laki. Apa tadi itu Dek Nur ya? Sama siapa? Hati mulai merambah kembali ke dalam alam gundah. Setibanya di kamar kos, langsung ingin segera mandi
agar hilang bau keringat yang melekat di tubuh ini. Tapi karena di sini kamar mandinya hanya 2 dan jam segini sudah pasti ramai mengantri untuk mandi, mau tidak mau masih harus menunggu. Sembari tiduran di atas kasur, menunggu giliran mandi, mencoba mengingat wajah gadis tadi. Namun yang teringat justru kata Pak Karto soal pesugihan sate gagak. Apa benar itu? Ada dan tanpa tumbal. Rasa lelah akan kemiskinan menggerakkan hati untuk mengambil jalur ini. Agar bisa mewujudkan semua impian-impian yang tertunda. Dengan harta bisa menaikkan derajatku. Nurani harus selalu dituntun dalam kebijaksanaan untuk memilih. Kehidupan yang memiliki banyak percabangan, hanya dengan hati sucilah dapat memilah jalur kebenaran. Kecamuk batin yang tidak menentu memikirkan nasib yang belum memiliki perubahan. Memikirkan pujaan hati yang selalu membayangkan tanpa pernah terhenti. Harus ada perubahan dalam hidup ini. Mau bagaimanapun caranya, mau dengan apapun jalannya. Yang ada semua ini harus segera usai, digantikan dengan kemapanan diri. Selepas maghrib aku pun mulai menuju ke rumah Pak Karto untuk menanyakan perihal pesugihan yang beliau maksud. Tekad ini tidak mampu tertunda lagi, karena sangat takut jika gadis itu akan menemukan laki-laki lain. Sebuah lorong dengan lampu remang-remang menjadi penerangan jalan gelap. Rumah berpagar yang tidak terlalu tinggi itu terlihat sangat sederhana. Andai benar pesugihan itu nyata, kenapa Pak Karto memilih hidup miskin seperti itu ya? Mulai muncul sedikit keraguan. Kula nuwun Pak Kar. Salamku. Monggo bang, monggo. Wis tak tunggu, mrene mlebu le. Masuk sini, masuk. Jawab Pak Karto yang tengah duduk di teras rumahnya. Nggih Pak, nglaras Pak Kar. Lagi nyantai, tanyaku basa-basi. Iya le, anjani nunggu seliramu kok. Memang sengaja nunggu kamu kok. Jawabnya dengan senyum. Dengan duduk di bangku di depan rumahnya, kami berdua memulai obrolan yang arahnya ke soal pesugihan yang dimaksudkan. Sebuah jalan yang harus ditempuh. Tentu saja. Yen sliramu wis krentek ati, sarate kuwi gampang. Amung gagak urip, lading, dupa, kembang setaman, areng lan tungku, karo sarung. Kalau kamu sudah niat hati, persyaratannya itu mudah. Hanya gagak hidup, pisau, dupa, kembang setaman, arang, juga tungku beserta sarung. Jelas Pak Karto. Selajengipun napa malih Pak? Selanjutnya apa lagi? Tanyaku penasaran. Syarat utamane yen sliramu dodolan kudu wuda lan kudu wani. Amarga sing padha tuku iku saka bangsa alus kang wujud gendruwo. Aja ngedoli sak liyane. Syarat utamanya, kalau kamu jualan harus bugil dan harus berani karena yang membeli itu dari sebangsa makhluk halus yang berwujud genderuwo. Jangan menjual kepada selain itu, katanya lagi. Lah, niku sadian wonten pundi Pak Kar? Jualannya di mana Pak? Tanyaku lagi. Dodolanmu ing gunung kono, sak nduwure Blek Cadas. Iku panggonane sing wingit lan dadi panggonan ingkang pas le. Jualanmu di gunung sana, di atas sumber mata air Cadas. Itu tempatnya yang angker dan menjadi tempat yang cocok nak, imbuhnya lagi. Setelah itu Pak Karto masuk ke dalam rumah. Tidak lama ia membawa sebuah kertas, juga segelas teh untukku. Iki copo montro, kang kudu sliramu waca sakdurunge gawe sate. Ini mantra yang harus kamu baca sebelum membuat sate, katanya sambil memberikan catatan mantra itu. Injih Pak Kar, matur suwun, terima kasih, jawabku. Malam itu, setelah semua selesai, aku pulang ke kontrakan. Aku menghafal mantra di kertas yang tertulis itu. Kaniat ingsun pamundhut sarana tanpa tumbal, tanpa lelaku sarana ndaharaken, sarana syarat persembahan marang samubarang gaib, marang rajaning lelembut, gendruwo lanang lan wadon, krana rajaning gaib. Sebuah niat penyimpangan yang harus ia tempuh untuk menuai kepuasan hati.
mengharap terkabulnya impian yang meresahkan hidupnya. Sungguh sangat disayangkan kelunturan iman hanya untuk mengejar keduniawian, yang semua itu tidak akan ada keabadian. Rasa malas sudah mulai menyelimuti. Setahun ini Gigi bekerja tanpa pernah bolos sekalipun. Pagi ini aku lebih memilih pergi ke pasar mencari beberapa peralatan seperti tungku, arang, dupa juga kembang setaman. Setelah semua terbeli, aku kembali membuat sebuah peti dari kayu sebagai tempat uang pesugihan. Ini harus berhasil. Harus berani hadapi segala yang akan muncul nanti saat jualan, kataku dalam hati. Dua pemuda datang dengan membawa kurungan burung yang ditutupkan hitam. Dua orang suruhan Pak Karto dan sebagai pemasok burung gagak yang akan aku jual malam nanti. Meski dengan cara menghutang dulu, karena membeli 1 ekor burung saja harus mengeluarkan uang 5 juta. Memang akan sangat tidak wajar jika dinalar harga yang sangat mahal untuk penembusannya. Tapi itu sudah menjadi syaratnya. Itu juga karena susahnya mendapatkan bahan yang akan dijadikan daganganku. Jika hati terpedaya oleh kefanaan, kebenaran itu akan memupus. Mati hati nurani, lupa akan hal yang harus disandang, dimakan, itu semua akan ada pembalasan di kemudian hari. Malam ini tekad sudah sangat bulat tanpa bisa ditunda lagi. Semua kelengkapan sudah siap dengan dibantu kedua orang suruhan Pak Karto. Semua peralatan dibawanya ke lereng gunung. Sesampainya di lokasi yang menurutnya pas, tepat di bawah pohon jati liar yang berusia sangat tua. Di bawahnya mengalir mata air. Kotak kayu yang berisikan bahan tadi semua ditata menurut kemauan hati. Perapian mulai aku siapkan. Membakar arang di dalam tungku, menyalakan beberapa dupa di sekitaran area, juga menebarkan kembang setaman. Setelah perapian siap, aku mulai membuka kain hitam yang menutupi sangkar burung itu. Tepat pukul 1 dini hari. "Empun siap, Kang. Tinggal mawon. Sudah siap, ditinggal saja," kataku kepada kedua pemuda suruhan Pak Karto. "Iya, Mas. Sing hati-hati. Emot piwelangnya Pak Karto. Ingat pesannya Pak Kar," jawab salah seorang pemuda itu. "Iya, Kang. Matur nuwun. Terima kasih," jawabku. Tak lama kemudian langkah kedua orang itu sudah menghilang. Semua menjadi sangat sunyi. Angin berhembus terasa lain. Wangi dupa seakan memanggil para dedemit. Pohon yang semula tenang kini bergerak dengan sendirinya. Muncul sosok pocong yang mengerikan, terlihat melayang mendekat. Namun salah satu syarat, dilarang untuk berdoa kepada Tuhan, walau melihat apapun. Pocong berwajah hitam hangus itu berhenti di salah satu dupa yang tertancap di tanah, disusul dengan kuntilanak, juga bocah berkancut kafan. Aku coba setenang mungkin melihat semua ini. Lalu aku membuka semua pakaian yang aku kenakan. Kemudian mengambil pisau untuk menyembelih gagak hitam itu. Di mangkuk plastik untuk menampung darah berwarna hitam pekat. Menguliti lalu mulai memotong daging gagak kecil-kecil dengan lidi yang sudah aku siapkan dan mulai menusuk membuat sate. Ketawa kuntilanak mulai membuat bising. Cekikikan bocah gundul itu pun sangat ramai terdengar. "Bukan kalian tujuanku," gumamku dalam hati. Lalu dari arah belakang tiba-tiba muncul nenek-nenek menyeramkan dengan mata semuanya putih menepuk pundakku. "Tuku sate, pira regane le? Beli sate, berapa harganya le?" katanya terdengar dari mulut yang mengeluarkan belatung sangat banyak dan bau busuk. "Radidol nggo kowe, Mbah. Nggak jual buatmu," kataku sambil melanjutkan menusuk sate, tidak mempedulikan sosok yang memuntahkan belatung ke tubuhku. Setelah semua siap, lalu aku balurkan tusukan sate itu dengan darah hitam. Dengan membaca mantra beberapa kali, mulai membakar sate gagak di atas bara tungku. Tiba-tiba suara geraman berat terdengar. Pohon jati di sebelahku bergetar kencang, lalu muncul sosok hitam besar dengan tatap mata merah, taringnya panjang. Cakar hitam di jari-jari besarnya. Tubuh hitam besar itu dipenuhi bulu. Namun yang bikin aku terkejut hanya satu. Ternyata sosok genderuwo ini kemaluannya panjang besar dan menyala seperti bara api. Maaf,
hanya menyebutkan. Geramannya terdengar mengerikan. Dengan kuku tajam yang panjang, sosok itu menunjukkan ke arah sate yang aku bakar. Setelahnya, aku menyodorkan beberapa tusuk untuknya, lalu melihat demit itu memakannya. Sampai bakaran kelima dengan lahap, semua sate itu habis dia makan. Lalu sosok itu menunjukkan ke dalam kotak kayu yang aku bawa. Saat aku melihat kotak itu, lalu menoleh kembali. Genderuwo besar itu kini sudah hilang lenyap dari hadapanku, disusul dengan wujud yang lain. Semuanya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kubuka kotak kayu itu kini sudah dipenuhi dengan uang yang sangat banyak melimpah sampai berhamburan keluar. Dengan kain sarung yang aku ikat ujungnya untuk memasukkan uang itu. Tapi seakan tiada habisnya, uang terus keluar dari kotak kayu. Sarung sampai tidak muat lagi menampungnya. Dengan baju juga aku bungkus uang-uang itu. Saat semua kurasa cukup, sisa uang yang tidak bisa terbawa tetap aku tinggal di dalam kotak. Memakai celana, lalu membawa uang dalam sarung dan baju yang sangat berat rasanya. Sebelum subuh aku sudah masuk kamar dan menghamburkan semua uang-uang itu di kamar. Bang, Bambang. Terdengar dari luar suara memanggil sambil menggedor pintu kosku. Mengintip dari jendela, Pak Karto sudah berdiri di depan dengan kedua pemuda semalam. Lalu aku buka pintu. Saat mereka masuk, melihat uang yang berhamburan, mata mereka terbelalak dengan mulut menganga. "Weh, seliramu kasih leh. Kamu berhasil," kata Pak Karto. Aku hanya tersenyum menggaruk kepala, sambil meminta bantuan menata uang yang sangat banyak itu. "Duit manuk langsung tak cukup ya mas. Uang burung langsung aku ambil ya mas," kata pemuda itu. "Iyo Kang, jumuklah, 5 juta hitung ngenai." "Ambil aja Kang, 5 juta, hitung sendiri," kataku yang kini sudah disusupi kesombongan. Semua uang sudah diikat dengan karet dengan jumlah yang tidak terhitung lagi. Uang dimasukkan ke dalam koper besar yang aku pinjam dari tetangga sebelah. Sore ini, aku pergi untuk membeli sebuah rumah dari salah satu developer perumahan yang dekat dengan kediaman Pak Karto. Rumah seharga ratusan juta itu terbayar kontan tanpa melalui cicilan. Kemilau harta yang didapat tanpa hak dari Tuhan hanya akan membawa dalam ketamakan, kesombongan, rasa rakus yang tidak ada habisnya. Watak kemanusiaan telah diperbudak oleh setan. Rumah sudah terbeli, perlengkapan mulai terpenuhi, dari perabotan sampai interior menurut selera hati. Motor sudah terparkir di depan garasi rumah dan semua dibeli dengan kontan. Rumah mewah ini akhirnya dipakai mereka berempat untuk berembuk menjalankan misi kelam. Namun yang namanya manusia, apa yang sudah didapat akan merasa selalu kurang dan kurang terus tanpa kepuasan. "Kang, mengko jumuk duit sing isih tak tinggal neng jero kotak ae. Nanti ambil uang yang masih aku tinggalkan di dalam kotak itu," kataku pada dua pemuda itu. "Lah, kok ditinggal Thomas? Eman tenan. Sayang banget," katanya. "Lah, sarung karo klambi sing digawe wadah wis ora muat Kang. Wis tak jejelke panggah ora sedeng." "Lah, sarung dan baju yang dibuat tempat tidak muat Kang. Sudah aku jejalkan tetap saja tidak cukup," kataku menjelaskan. "Ya wes ayo budal. Timbang mengko ditemoni wong daripada ditemukan orang lain mas," ajaknya. Malam itu juga kami bertiga kembali memasuki hutan di gunung itu. Hanya menggunakan senter untuk penerangan jalan. Pak Karto yang selaku pimpinan hanya menunggu di rumah. Karena usianya juga sudah tidak muda lagi. Kasihan jika harus diajak. Gonggongan anjing hutan menyalak di atas bukit. Seakan menyerukan malam yang dingin ini diselimuti oleh angkernya hutan. Bergentayangannya para lelembut menyambut langkah kami bertiga. Bayangan hitam seakan terus mengikuti dari balik pepohonan. Bayangan yang tidak hanya satu, namun jumlahnya sangat banyak. Entah hantu wujud apa mereka. Gerakannya sangat cepat. Melesat ke sana kemari lalu menghilang. Anjing liar terus menyalak tiada henti, membuat ciutnya nyali kedua orang di depanku. Mas,
Piye iki? Bagaimana ini? Tanyanya. Terus saya Kang, kur demit ae kok wedi. Terus saja, cuma demit aja kok takut. Kataku. Setibanya di lokasi jualan, semua barang masih aman dan utuh di sana. Meski terlihat berserakan, karena kemarin pulang sangat buru-buru tanpa terfikir membereskan perlengkapan itu semua. Namun yang membuat sangat menyesal, kotak kayu yang terbuka kini sudah kosong. Semua uang yang banyak di sana raib tanpa bersisa. Walah, wis ora ana duite Kang. Udah nggak ada uangnya. Kataku dengan penyesalan. Yo wis Mas, anjene sing nggak kegowo mesti hilang kok. Memang yang tidak terbawa pasti hilang. Balas pemuda satunya. Lah, pean ngerti kok gak kondo Kang. Tiwas ado-ado blusukan mrene. Kamu kok nggak bilang Kang? Sudah jauh-jauh blusukan ke sini. Kataku setengah menyesal. Lah niatku njupuk kurungan manuk Mas. Walah semprul Kang. Yo wis, ayo mulai maneh. Ayo kita pulang lagi. Malam itu sesampai di rumah, melanjutkan obrolan sambil ngopi. Kalau besok mereka berdua harus mencari gagak lagi untuk melanjutkan ritual kedua. Setelah semua disepakati, malam ini pun mereka pulang, hanya menyisakan aku sendirian di rumah baru ini. Mencoba mengutak-atik handphone baru yang layarnya sebesar layar TV. Sembari membaca buku panduannya, memutar musik lewat pengeras suara tanpa peduli malam hari. Assalamualaikum. Terdengar salam dari luar pagar rumahku. Terlihat 2 security sudah berdiri di sana. Mau ngapain malam-malam begini? Manusia-manusia itu. Gerutuku dalam hati sambil berjalan menghampiri. Iya Pak, ada apa? Masuk silakan. Kataku berbahasa nasional biar terlihat tidak kampungan. Maaf Mas, baru pindah ya? Sudah ke rumahnya Pak RT untuk mengisi keterangan sebagai warga baru belum? Tanya penjaga kompleks itu. Besok saya ke rumah Pak RT, sekalian mau silaturahmi. Basa-basiku. Ya sudah, kami permisi dulu Pak. Oh ya, nama bapaknya siapa? Belum berkenalan kita Pak. Katanya sebelum beranjak pergi. Saya Bams, dan jangan panggil bapak, karena saya belum berkeluarga. Maaf Mas Bams, hanya menghormati saja panggil Pak tadi. Ya sudah Mas Bams, selamat malam, saya lanjut bertugas lagi. Ucapnya sambil bersalaman. Kembali kututup pagar rumah, lalu masuk ke dalam mendengarkan lagu-lagu campur sari yang mengalun menghilangkan rasa sepi. Kopi sisa masih kunikmati sembari mengepulkan asap rokok filter. Nglarasik wis minggat rekosoku. Nyantai dulu ah. Sudah pergi hidup susahku. Paparan sinar terik dari kegarangan penguasa siang mulai muncul, membuat pantulan sedikit menyilaukan. Mata ini baru terbuka karena merasakan nyamannya tidur di kasur yang mahal dengan kamar ber-AC. Setelah mandi, aku langsung pergi ke warungnya Pak Karto, memesan kopi juga sarapan yang tertunda. Dari seberang, aku amati toko sembako tempat aku kerja kemarin. 3 hari yang lalu, aku seperti orang itu bongkar muat barang dari truk ke gudang. Pekerjaan yang aku lakukan 1 tahun lebih tanpa mendatangkan kekayaan. Kini hanya berjualan semalam, semua sudah terbeli. Bahkan sisa uang masih sangat banyak yang kini aku masukkan ke dalam lemari khusus di salah satu kamar yang aku keramatkan. Deleng ngopo Tombang? Lihat apa sih? Tanya Pak Karto. Mboten Pak, namung kemutan kalau susah. Cuma teringat zaman waktu susah. Untungnya seliramu ngukemi omonganku Bang. Beruntung kamu mendengarkan omonganku, sahut Pak Karto. Nggih Pak, nanging mulai sakniki ampun ngundang Bambang Pak Kar. Nasib kula mpun benten kok. Namun mulai sekarang jangan panggil Bambang. Nasib saya sudah lain, jelasku pada Pak Karto. Oh iya, lah selirane ganti asmo opo? Kamu mau ganti nama siapa? Tanyanya sambil menahan tawa sembari menepuk pahaku. Bams Pak, Bam tambahi S, dados Bams. Harta tidak akan menundukkan semua manusia. Namun pemilik watak tamak akan selalu berpikir
Hanya hartalah yang mampu menjadikan derajat dirinya tinggi. Kekayaan yang menjunjung harga diri. Sungguh pemikiran dengan kedunguan mutlak. Sangat rendah di hadapan Tuhan. Masih terduduk di warung milik Pak Karto. Menikmati kopi hitam dengan sebatang rokok. Tiba-tiba bayangan wajah gadis itu melintas dalam angan tanpa permisi. Mengetuk hati mengabarkan rasa kerinduan yang tidak terelakkan lagi. Gadis cantik anak tetangga di kampung halaman yang selama ini mengisi cinta tanpa tergantikan. Saat memikirkannya, tiba-tiba gadis itu melintas dengan dibonceng oleh laki-laki yang entah itu siapa. Secepat kilat meninggalkan warung langsung gas motor, mengikuti kemana pergi kedua orang itu. Di sebuah warung bakso yang kemarin, mereka datang ke sini lagi, berduaan lagi. Sangat membuat kelukaan yang mendalam, kecemburuan menyelimuti. Hingga sebuah bisik terdengar untuk menanyakan siapa laki-laki bersamanya itu. "Loh, Dek Nur, di sini ya?" tanyaku basa-basi. "Loh Mas, apa kabar? Lama banget gak pulang Mas," kata Nur terkejut. Aku sengaja duduk di depannya sambil memesan bakso juga agar dapat lama mengobrol. "Mas Bambang sudah sukses ya? Sekarang sampai lupa pulang," kata Nur Hayati. "Ah, Dek Nur bisa saja. Ya begini hidup Mas sekarang, Dek. Sudah nggak kayak dulu," jawabku sambil memperlihatkan apa yang aku pakai. "Oh ya, kenalin ini. Tommy suami saya, Mas." Sebuah ucapan yang seakan menjadi sambaran petir di siang bolong. Betapa membuat hancur berkeping-keping rasa dalam hati. Ditambah laki-laki itu mengulurkan tangannya untuk menyalami. Juga dengan senyum menyebutkan namanya. "Tommy Mas," katanya berkenalan. "Bams," jawabku singkat tanpa menoleh ke arahnya. Serasa ingin menyiramkan kuah bakso ke muka laki-laki di depanku ini. Memasukkan semua sambal ke mulutnya agar tahu betapa lancangnya dia merebut bunga yang selama ini aku jaga dengan segenap jiwa raga. "Berapa semua bang? Sekalian sama pesanan mereka," tanyaku kepada tukang bakso. "Total semuanya 80.000 Mas," jawabnya. "Ini kembaliannya ambil aja." Aku memberikan uang selembar 100.000. Oh ya Dek Nur, saya buru-buru harus pergi dulu," ucapku menahan kecewa. "Loh Mas, kok nggak dimakan baksonya? Pakai dibayarin segala loh," balas Nur. "Selera makan tiba-tiba hilang. Mari Dek Nur." Motor aku arahkan ke rumah, memarkirkan lalu masuk ke dalam. Dengan langkah gontai, merasakan tikaman patah hati. Serasa hancur kehidupanku, serasa dunia kiamat setelah mendengar ucapannya. Ingin berteriak sekencang-kencangnya, agar dunia faham semua ini tidak adil. Kenapa harus laki-laki itu yang mendampingi dia? Kenapa bukan aku? Menghela nafas panjang dan tertunduk tanpa semangat, memutar lagu Cidro agar makin terasa kelukaan yang aku alami ini. Perihnya tanpa terucap lagi, tak mampu terkatakan betapa ini sangat sakit. "Halo Kang, ono ning endi sampean saiki? Ada di mana kamu sekarang?" sapaku kepada teman di ujung telepon. "Isya neng jalan Mas, piye? Masih di jalan? Gimana?" "Oh, oke. Ndang moro rene. Tukokno aku Jack Daniels, 2 botol ya. Duitnya mengko tak ganti. Cepet datang ke sini. Belikan aku Jack Daniels, 2 botol. Uangnya nanti aku ganti." Pungkasku lalu menutup telepon. Entah kenapa tersirat ingin mencoba minum yang beralkohol untuk mengusir kecewa. Mungkin dengan itu semua bisa terlupakan, menghilangkan tanpa mengingatnya lagi. Lagu Cidro yang semakin menyayat itu aku ganti dengan lagu Anggur Merah agar dahsyatnya terasa. Hampir petang kedua pemuda itu baru tiba dengan membawakan apa yang aku pesan. Tanpa basa-basi lagi, langsung aku tenggak minuman itu yang ternyata berasa panas. Seperti bara api yang masuk ke dalam tenggorokan sampai ke dada. "Sing sebotol sampean buka Kang. Mendemai sik dino iki. Yang 1 botol kamu buka Kang. Mabuk saja dulu hari ini," ocehku yang mulai terpengaruh miras. "Iyo Mas, lah iki acara apa kok kayak omben barang? Lah ini acara apa kok pakai minum segala?"
Tanya salah satu pemuda itu. Dino iki aku lagi broken heart Kang Bro. Cidro, kuciwo. Hari ini aku lagi patah hati Kang Bro. Cidra, kecewa. Jelasku. Emang pengen duwe pacar Mas? Memang kamu punya pacar Mas? Shh, pertanyaanmu itu loh Jo. Kata sahabat satu lagi. Tanpa bisa menjawab pertanyaan itu semua, terasa sangat berputar-putar. Kepala sakit, pandangan makin buram. Perut seperti diremas, mual. Dan akhirnya jackpot muntah dan tergeletak tak sadarkan diri. Sampai kedua sahabat itu bersusah payah memindahkan ke dalam kamar, membersihkan lantai yang kotor itu. Sampai semuanya tidak bisa aku ingat lagi. Karena saat mencoba membuka mata, yang ada semua dunia goyang berputar. Hingga terbawa ke alam bawah sadar. Aku semakin terjerumus jika hanya bisikan-bisikan iblis yang selalu terdengar tanpa mendengar lagi kata hati yang menuntun ke arah jalan Tuhan. Kepala yang masih terasa berat, pusing yang belum hilang, badan pegel semua, ingin beranjak bangun dini hari yang sudah siang ini. Sangat jauh berbeda perubahan diri dari yang sangat rajin tanpa lelah bekerja dan memiliki cita-cita mulia. Kini semua berubah menjadi seperti ini. Dengan masih sempoyongan memaksakan diri untuk keluar kamar dan segera mandi agar badan kembali normal. Agar rasa sakit di kepala juga badan ini lebih segar. Dua orang itu terlihat masih tertidur di sofa ruang tamu. Tanpa pedulikan mereka, aku bergegas masuk kamar mandi. Tangi Kang, wis awan, bangun, udah siang. Kataku membangunkan mereka seusai mandi. Wah, wis seger sampean Mas. Sudah segar kamu Mas, seru dia padaku. Wis, ndang atus kono, terus golek gagak. Bengi iki aku dodolan maneh Kang. Udah cepet mandi sana, terus cari gagak. Malam ini aku jualan lagi Kang, suruhku pada mereka berdua. Setelah semua beres, lalu dua sahabat itu pergi menjalankan misinya. Aku yang hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan apapun. Sekedar mempersiapkan diri juga, mental untuk malam nanti. Mantra kembali aku hafalkan agar tidak lupa karena sedang ditimpa kegalauan yang sangat berat. Pak Karto yang datang sore itu dengan membawakan makanan yang sudah aku pesan sebelumnya, merasa sangat prihatin melihat kondisiku yang semrawut karena masih memikirkan gadis itu. Ojo dipikir nemen, nek ancen durung jodoh nih, yo panggah ora bisa diduweni. Isih kebak donya iki kenya sing luwih ayu. Jangan dipikir terlalu dalam. Kalau memang belum jodoh, ya tetap tidak bisa dimiliki. Masih banyak dunia ini wanita yang lebih cantik, ucap Pak Karto menasihati. Sampean ki ora paham Pak Kar. Panggah kudu iso tak rebut saka bojone. Mesya gawe cara apa wae Pak. Kamu itu tidak paham Pak Kar. Tetap harus bisa aku rebut dari suaminya, walau pakai cara apapun Pak, ucapku dengan nada emosi. Walah bocah, biyen yo aku ngalami. Wis tenang ae, sesuk tak ajak golek sing bening. Walah bocah, dulu juga aku ngalami. Sudah, tenang saja. Besok aku ajak cari yang bening, sahut Pak Karto memberi semangat. Dilanjut dengan makan nasi bungkus yang dibawakan tadi. Sambil sedikit memikirkan untuk baiknya mencari pelampiasan ke wanita lain, agar tidak terlalu larut memikirkan kekecewaan. Dengan perjalanan waktu sembari mencari siasat untuk merebut kembali kekasih hatiku. Terdengar motor berhenti di depan rumah, dari yang ditunggu pun tiba. Dua orang suruhan Pak Karto yang mencari burung itu sudah datang dengan menenteng sangkar yang tertutup kain hitam. Senyum sumringah terlihat di kedua wajah yang baru datang itu, menandakan keberhasilan mereka mencari barang yang dimaksud. Bos, selamat sore bos, katanya cengengesan. Sudah berhasil Kang? Aku bertanya memastikan. Beres Mas, pokoknya langsung aja gas. Iki langsung tak bayar lunas Kang. Akhirnya kami berempat kembali berembuk untuk aksi kedua agar mendapatkan hasil lebih banyak. Persiapan sarung pun kini tidak hanya satu,
untuk mengantongi uang yang akan didapat. Jam penjemputan juga sudah mereka atur. Kira-kira selesai semua ritual itu sekitar jam 3 subuh. Mereka berdua harus menyusul, membantu membawakan hasil pengerukan uang. Gelak tawa penuh nafsu iblis menghias kami berempat. Gambaran kerakusan sudah menggaris pekat di dahi masing-masing. Melupakan jalan halal untuk memenuhi ambisi hidup. Tatapan setan menyala ketika uang-uang itu akan didapat kembali. Podo diskitsake, kula tilem riyen nggih, Pak Kar. Kang, pada dinikmati. Saya tidur duluan ya Pak Kar. Kang, pamitku pada mereka yang masih pada menikmati kopi di rumah. Iyo Bams, tak nonton TV ae aku, jawab Pak Karto. Sambil menunggu tengah malam, aku tidur agar nanti tidak ngantuk ketika melakukan ritual penjualan sate. Tepat pertengahan malam, aku terbangun dengan keadaan rumah sudah sepi. Mereka bertiga sudah pada pulang. Kini hanya aku sendiri dan bersiap-siap menuju gunung. Sangkar berisikan gagak itu aku bawa menyusuri hutan. Ruaknya kadang berbunyi mengejutkan. Sarung yang jumlahnya 5 lembar, dupa, kembang 7 rupa juga tidak lupa aku membawanya. Kabut turun bersamaan dengan gerimis kecil menghias alam nan angker ini. Hanya itu bukan halangan untukku menjalankan keinginan hati. Desiran darah terkadang terasa mengalir, bergidik meremang bulu kuduk saat beberapa interaksi makhluk-makhluk mulai menjahiliku. Setelah sampai di lokasi, tepat di area yang seharusnya untukku berjualan, sosok hitam itu sudah bertengger. Mata merahnya menatap tajam ke arahku. Taringnya yang mengerikan itu terlihat jelas memutih. Hah? Ngapain genderuwo itu sudah ada di situ? Batinku. Dengan berpura-pura tidak melihatnya, aku datangi saja tempat itu. Tepat kami berdiri bersebelahan. Terlihat jelas rambutnya yang hitam tumbuh di permukaan kulit kasarnya. Cakarnya panjang sangat menakutkan. Setiap gerakanku diperhatikan. Bahkan berkali-kali kami saling bertatap muka yang membuat selalu merinding saat itu. Dengan cara berpura-pura tidak melihatnya. Semoga menjadi cara yang aman dan suksesnya ritualku. Ku tuntun hati mengumpat ketika takut, agar jangan sampai berdoa atau beristighfar. Kalau sampai itu terjadi, maka akan gagal penjualanku. Dupa sudah aku pasang di berbagai sisi. Bunga juga aku tebarkan di seluruh area. Sebelum memotong gagak, tidak lupa pakaian yang aku kenakan semua sudah terlepas dari tubuh ini. Rapalan mantra dan mangkuk untuk menampung darah sudah aku persiapkan. Ketika hendak membuka sanggar itu, baru teringat jika bara perapian belum aku nyalakan. Buru-buru aku nyalakan. Melakukan dengan yang awal sama persis. Setelah menyembelih gagak, juga menampung darahnya. Baru memotong kecil-kecil, terus menusuknya menjadi sate. Melumuri dengan darah sambil membacakan mantra, dipungkasi dengan membakar sate-sate hitam itu. Berikan makanan itu, maka aku akan kabulkan permintaanmu, ucap genderuwo itu, yang sedari tadi memang sudah menunggu. Setelah 5 tusuk sate aku berikan, mulailah uang itu bermunculan dari peti kayu. Namun datang lagi sosok yang sama jenisnya, hanya ini lebih menyeramkan. Sangat besar dan tinggi, dengan juntayan tangannya hampir sampai ke tanah. Taringnya berjumlah 8 ruas, terlihat membuat mata ini ngeri memandangnya. Andai tangan itu mencengkeramku, pasti akan sangat mudah tubuh kecil ini digenggam dengan jemarinya.